Gotong royong adalah jiwa Indonesia yang paling murni. Dalam kebersamaan, kita tumbuh lebih kuat. Dalam persatuan, kita mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Begitulah kata Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Seringkali ia menekankan pentingnya semangat gotong royong di dalam perjuangan suatu bangsa. Gotong royong bagi Soekarno itu bukan sekadar bekerja sama, tetapi lebih pada semangat saling membantu untuk pada akhirnya mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan dan kemakmuran yang ada di Indonesia. Soekarno sendiri percaya bahwa semangat kebersamaan yang tinggi itu akan bisa menjadi kekuatan besar yang pada akhirnya menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Di konteks ini, Soekarno menganggap gotong royong sebagai prinsip yang mengikat seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik dalam situasi perjuangan maupun pembangunan negara. Hal ini mengajarkan kita sebenarnya untuk pada akhirnya tidak mementingkan diri sendiri, tapi juga peduli dan mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan bangsa. Di dalam tugas ini, kami mengetahui dan memahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi sebuah perbincangan menarik tentang bagaimana akhirnya kerjasama dapat dilakukan dalam bingkai keberagaman tanpa pada akhirnya memandang identitas sehingga hanya mempertimbangkan tujuan yang satu yang merupakan tujuan bersama di atas tujuan individu. Bhinneka Tunggal Ika itu dapat terwujud di banyak tempat. Seperti contohnya yang akan kami lakukan adalah di lingkungan gereja, tapi juga di panti asuhan yang pada akhirnya tidak memandang dari mana anak-anak tersebut berasal, tetapi yang paling penting adalah sekarang mereka merupakan satu keluarga dalam satu rumah. Perlu diketahui kontekstualisasi mengapa kami ingin melakukan kegiatan ini. Beberapa tempat memiliki perhatian lebih dalam hal kebersihan, dikarenakan kurangnya personil untuk menyelenggarakan suatu program kebersihan yang dapat membantu sebagai bentuk maintenance. Dalam kasus ini kami menemukan sebuah gereja yang menjadi suatu keprihatinan bagi kami, karena sebuah tempat ibadah yang masih sering digunakan setiap minggunya, tapi gereja tersebut mendapat kurang perhatian dari jemaat atau masyarakat dikarenakan kurangnya waktu atau karena sekadar tidak adanya yang mengerahkan. Tetapi selain itu juga kami melihat beberapa panti asuhan masih memiliki kebutuhan donasi atau mereka memiliki kekurangan untuk pada akhirnya membantu menjaga gizi anak-anak yang ada di sana. Dalam kasus ini kami menemukan satu panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Buah Hati yang menjadi salah satu keprihatinan kami. Sebagai panti asuhan yang sederhana di mana di sana terdapat 15-20 anak asuh saja yang mereka itu nyaman tinggal bersama yang dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal lagi. Maka berdasarkan ini keprihatinan kami, maka kami akan melakukan suatu program maintenance di Gereja Katolik Santo Franciscus Xaverius dan memberikan donasi kepada Panti Asuhan Buah Hati yang menjadi fokus kami untuk mewujudkan program kerjasama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang bermanfaat. Kegiatan pertama kami lakukan di Gereja Katolik Santo Franciscus Xaverius, Cangkringan, yang memiliki permasalahan kurangnya personil dan membersihkan gereja pada waktu tersebut. Hal ini dikarenakan banyak dari jemaat saat itu yang tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam membersihkan gereja. Hal ini juga diperkuat dengan adanya kegiatan yang harus dilangsungkan keesokan harinya, 2 Februari 2025. Sehingga dari sini, salah satu narahubung yang merupakan kolaborator juga mengajak kami untuk ikut membantu membersihkan gereja. Dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, persatuan terjalin antar umat di sini, karena tidak semua yang mengikuti kegiatan ini adalah umat gereja Katolik tersebut. Kami berasal dari berbagai latar belakang dan agama, namun semangat kebersamaan dan gotong royong membuat kami bekerja bersama dengan satu tujuan yang mulia. Rangkaian kegiatan yang kami lakukan dimulai dengan berkumpul dan briefing awal pada pukul 8.20 hingga jam 9. Di sini kami mempersiapkan peralatan dan memotivasikan diri untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih yang akan dimulai. Setelah briefing, kami melanjutkan kegiatan bersih-bersih lingkungan gereja pada pukul jam 9 hingga 11.30, di mana kami bersama-sama membersihkan area gereja dan sekitarnya. Selain itu, kami juga memperbaiki beberapa bagian yang memerlukan perhatian khusus. Kegiatan diakhiri dengan makan bersama dan membangun ikatan kekeluargaan dengan warga setempat pada pukul 11.30 sampai 12. Kegiatan ini memberi kesempatan untuk berbincang dan mempererat tali persaudaraan antar sesama.
Melalui kegiatan ini, kami merasakan betapa pentingnya persatuan dalam mengatasi tantangan bersama, tanpa memandang perbedaan. Keikhlasan untuk bekerja bersama demi kebaikan bersama sangat terasa dalam kegiatan ini. Kegiatan kedua kami lakukan di Panti Asuhan Rumah Buah Hati, merupakan panti asuhan Kristen yang mengurus anak-anak terlantar berusia 2-18 tahun. Pantai asuhan ini hidup atas dasar dana sendiri dari keluarga pengurus dan sumbangan dari berbagai lembaga ataupun pribadi. Panti asuhan Rumah Buah Hati memiliki permasalahan dalam hal kebutuhan seperti beras dan bahan makanan lainnya. Panti asuhan tersebut juga membutuhkan bantuan dari orang lain untuk setidaknya menemani anak-anak belajar atau bermain. Hal ini menjadi dua dorongan utama kami untuk melakukan kunjungan ke panti asuhan ini. Konsep Bhinneka Tunggal Ika terlihat jelas dalam kegiatan ini. Kami menjalin persatuan dalam perbedaan latar belakang agama, suku, dan budaya yang tercermin dalam kolaborasi antara pihak panti asuhan, kami sebagai pengunjung, dan berbagai donatur yang ikut berpartisipasi. Walaupun berasal dari berbagai kalangan, kami bersama-sama menyatukan niat untuk memberikan kebaikan bagi anak-anak yang membutuhkan. Hal ini terlihat pada saat kami berinteraksi dengan anak-anak di panti asuhan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kami semua bisa saling berbagi keceriaan dan kebahagiaan. Kami tidak hanya memberikan bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok, tetapi juga meluangkan waktu untuk menemani mereka belajar dan bermain, memberikan mereka kebahagiaan yang sangat dibutuhkan di tengah kondisi yang kurang ideal. Kegiatan yang kami lakukan dimulai pada pukul 9.20 sampai 10. Dengan pengumpulan dan briefing awal, di mana seluruh anggota tim berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum menuju panti asuhan Rumah Buah Hati. Setelah briefing, kami berangkat dan tiba di panti asuhan pada pukul 10 hingga 11. Di sana, kami bergabung dengan anak-anak di lingkungan panti, melakukan kegiatan dinamis seperti mengajar dan bermain bersama mereka. Selain itu, kami juga menyerahkan bantuan berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kami berusaha memberikan semangat dan harapan kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Kegiatan diakhiri pada pukul 11 hingga 11.20 dengan doa bersama sebagai bentuk syukur, serta harapan agar anak-anak di panti asuhan tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan agar bantuan yang diberikan dapat bermanfaat. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat mempererat hubungan antar sesama, serta memberikan contoh nyata tentang pentingnya gotong royong dan persatuan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial.